semuanya, kembali lagi di Bisik, Bincang Psikologi Asik. Nah, kali ini narasumber kita masih dari negeri jiran nih ya, tentunya juga spesial dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Langsung saja kita kenalan dulu nih sama kakak dan juga abang yang di sebelah aku. Boleh dari kakak dulu namanya? Ya, bisa. Nama aku Zulaika binti Muhammad Fauzi. Sekarang aku belajar tahun akhir jurusan psikolog daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan aku sekarang juga sedang bermagang di BPPKS Balai Besar Pendidikan, dan udah mau pulang ke Malaysia bentar lagi. Berarti panggilannya Kak Zulaika. Ya. Oke, selanjutnya boleh. Halo semua, nama saya Muhammad Luqman Arif bin Kamrul Zaman, tapi kalian boleh panggil saya Luka. Saya juga merupakan pelajar tahun akhir jurusan psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya bermagang di PT PNM Cabang Padang. Oke, udah kenal sama Kak Zulaika dan juga Bang Luka yang bentar lagi mau balik ya ke Malaysia di hari apa kalau boleh tahu? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Waduh, cepet banget ya, udah Iya. hari Minggu aja. Nah, Kak Zulaika dan juga Bang Luka, kali ini kita bakal bahas tentang peluang dan juga S2 di Malaysia. Karena mungkin banyak teman-teman di Indonesia juga yang pengen nih mencoba S2 di Malaysia. Nah, kita pengen tahu dulu yang pertama. Aku penasaran nih, kenapa sih dari Kak Zulaika dan juga Bang Luka kepikiran gitu buat lanjut ke S2? Kenapa nggak abis S1 mau kerja dulu atau gimana? Boleh? Uh, Bang Luka. Sebenarnya untuk jurusan psikologi ini kalau mau full lessing perlu S2. Tapi pada personally seperti apa yang tanya, kenapa mau ambil S2? Kerana satu-satunya rata-rata di Malaysia orang mempunyai S1. Jadi peluang untuk bekerja itu sangatlah tipis sekiranya ada S1 aja. Tapi kalau ada S2, peluang itu besar dan diterima di perusahaan-perusahaan, dan gaji minimal juga naik. Berbeda dengan S1. Tapi rancangan saya selepas habis S1 ini, saya mau bekerja 2 tahun dahulu, baru sambung ke S2. Kerana pengalaman itu sangat penting. Oke, dari Bang Luka atau Kak Zulaika nih? Oke, kalau dari pendapat aku, kenapa aku mau lanjut S2? Kebetulan Jumaat lepas, aku baru saja diinterview untuk S2 Psikologi Counseling. Jadi kenapa aku mau sambung? Karena kalau di UKM, jurusan psikolognya hanya 3 tahun. Dan semuanya dipelajari secara teori. Jadi aku ini minat banget sama counseling. Jadi bila aku magang di BPPKS, jadi aku kayak nggak bisa nolong anak-anak ini secara mendalam. Karena aku nggak ada lesen. Jadi karena itu aku pikir 3 tahun di UKM nggak cukup. Jadi karena itu aku buat keputusan untuk lanjut S2 aku dalam bidang counseling. Lagipun kalau di Malaysia, kalau hanya ada S1 nggak bisa kerja dalam bidang ini. Jadi harus ada S2 baru bisa kerja dalam bidang ini dan dipanggil sebagai psikolog. Ya, gitu. Kalau Kak Zulaika kan minatnya di bidang konseling. Kalau Bang Luka sendiri minatnya di mana? Kalau saya di criminal psychology, yaitu forensik, forensik psikologi. Kenapa? Kenapa forensik? Kenapa? Sebabnya agak pelik sedikit. Kenal tak cerita anime Conan, Detektif Conan? Tahu. Ya, Mungkin teman-teman juga tahu. Jadi setiap kasus pembunuhan itu ada kasus-kasus yang di luar nalar yang kita tak boleh berfikir. Jadi macam mana author ataupun pelukis itu boleh menceritakan bagaimana pembunuhan ini terjadi. Sebagai contohnya yang membunuh menggunakan pisau ais. Jadi bagaimana dengan pisau ais itu polis tidak kesan apa senjatanya. Jadi bagaimana pemikiran seorang penjenayah itu. Jadi mahu lagi dipelajari. Jadi di sebalik itulah saya mengkaji, begini rupanya orang yang pembunuh bersiri, orang yang membuat pelbagai jenayah persumbang. So itu sebabnya. Ya unik sikit, tapi nggak apa-apa kan tadi nonton Detektif Conan jadi terinspirasi gitu pengen lanjut. Nah ini kan dari latar yang berbeda nih, pengen konseling dan juga dari kriminal. Kalau boleh tahu di UKM sendiri itu untuk lanjut ke S2-nya ada beberapa bidang yang bisa kita pilih. Oke. Di UKM for sure ada clinical psychology untuk buat masa sekarang, tapi namun beberapa bidang seperti development kognitif serta kriminal juga akan dibuka di UKM. Tapi akan diberitahu dan sekarang pun masih menunggulah sama ada. Kalau di kriminal mungkin kalian boleh pergi ke UM, Universiti Malaya, itu yang saya tahu. Oke.
Kalau dari Bisa saya tambah sedikit. Sebenarnya kalau di UKM baru tahun ini dibuka untuk psikolog kriminal. Wah. Iya. Oh. Baru ada tahun ini. Jadi kalau di UKM setahu saya ada kriminal memang jurusan yang baru diperkenalkan tahun ini, dan ada juga jurusan counseling, psikolog counseling, psikolog perkembangan, dan psikolog klinikal serta psikolog organisasi. Konektif masih belum ada. Oh, berarti lumayan banyak ya bedanya, Iya. hampir sama dengan Indonesia. Nah, yang pertanyaan dia adalah kira-kira untuk pendaftarannya itu lumayan ribet nggak? Gimana Oke. pendaftarannya? Untuk pendaftarannya enggak ribet. Cumanya sekiranya kalian yang mau pergi ke UKM ataupun universiti yang tinggi di Malaysia, kalian hanya perlu ke website portal rasmi mereka dan cari apa bidang yang kalian mau serta daftar aja di online. Dan sekiranya dokumen-dokumen yang diminta itu upload aja, contohnya ijazah ataupun transkrip F1. Kemudian apa panggil bukti ataupun sijil bahawa anda kemampuan untuk berbahasa Inggeris. Kalau kami MUET, Malaysia University Education MUET lah. Satu lagi kalau di luar negara mungkin TAEFL rasanya TOEFL. TOEFL. TOEFL, tes bahasa Inggris. Iya, tes Oke. bahasa Inggris. Okay. Jadi itu mungkin beberapa dokumen yang perlu dimasukkan, dan kemudian sekiranya udah diupload, tunggu aja offer letter daripada university. Penawaran dari Ya, university. Kalau dari Kak Zulaika ada tambahan? Nggak ada, sama aja. Nah, dari teman-teman internasional itu, khususnya Indonesia, kalau pengen lanjut S2 di Malaysia, apakah ada peluang untuk dapat beasiswa? Atau bagaimana? Sebenarnya kalau di Malaysia, untuk beasiswanya, kalau untuk pelajar tempatannya itu banyak, itu kami tahu. Karena kan mau lanjut, jadi udah buat research dahulu. Tapi kalau untuk international, setahu saya, yang saya tahu setakat ini hanya ada dua, yaitu Malaysia Technical Cooperation Program (MTCP) dan Malaysia International Scholarship. Jadi kedua-dua beasiswa ini ianya tanggung daripada segi tiket, makan dan yuran. Tapi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi juga. Jadi rasanya kalau mau tahu lanjut bisa ke website mereka. Okay. Ada dua tadi berarti ya Kak Ya, Zulaika? itu yang saya tahu. Karena kalau untuk lokalnya banyak. Karena kami juga di S1 beasiswa. Wah, beasiswa. Kalau boleh tahu beasiswa apa? Kalau saya GPA. Kalau saya MARA. Apa beda antara GPA dan juga MARA? Okay. Kalau saya Majlis Amanah Rakyat, iaitu kami diberi secara per bulan. Itu asing antara yuran biaya dengan yuran kehidupan. Jadi yuran biayanya ditanggung sepenuhnya dan diberi juga yuran kehidupan. Jadi per bulan itu mungkin 800 ringgit, tapi kalau di convert mungkin hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Wah, kalau Kak Zulaika tadi? Kalau saya GPA, GPA ini kami dapatnya by semester, bukan by bulan. Seperti Abang Luka dapatnya by bulan. Jadi kami semester, satu semester dapat 6,000 berapa juta ya? Lebih daripada Ya banyak lah ya. Ya, kayaknya dalam 20 juta lebih. Tapi itu harus diurusin sendiri. Karena kalau digunakan sebulan terus, jadi udah habis. Jadi kalau dari segi pembayarannya, kalau kerja sama kementerian, sama kerajaan, ianya percuma. Tapi kalau kerja di swasta, ianya harus bayar mengikut nilai grade kita. Grade kita dapat. Iya. Ya. Jadi kalau nilainya bagus, hanya bayar 10% daripada total 20 juta itu. Wow, sangat banyak ternyata beasiswa yang ada di Malaysia. Khususnya ini kelihatan dari Bang Luka dan juga Kak Zulaika, ternyata dapat beasiswa nih teman-teman yang dari Malaysia, dan juga S2-nya ternyata juga ada peluang untuk mendapatkan beasiswa yang sudah disebutkan oleh Kak Zulaika tadi. Nah, sepengetahuan antara Bang Luka dan juga Kak Zulaika, untuk S2 itu
tugas-tugasnya itu seperti apa sih? Apakah kebanyakan riset atau teori? Oke. Kan kalau kita mau daftarkan sebelum itu kita kena riset dulu jurusan masuk ke klinikal, dan di situ memang ada PDF ataupun file keterangan-keterangan, contohnya klinikal psikologi, apa yang silibus yang dimasukkan, apa yang perlu kriteria bagi orang itu untuk masuk ke klinikal psikologi apa semua. Jadi ada 3, yaitu research, coursework ataupun kedua-duanya sekali. Jadi untuk research ni soalannya, adakah mana yang susah, research atau coursework? Tergantung sih. Kalau kamu mau lihat research punya, ya memang berat di research. Tapi kalau coursework beratnya di kuliah. Begitu. Pernah saya ada dengar cerita temanku yang mau publish satu jurnal dan di reject 5 hingga 6 kali. Kenapa? Kenapa? Ada koreksinya lah oleh publisher. Tapi disebabkan rejection itu, dia diperpanjangkan daripada 4 semester jadi tambah 1 semester lagi. Tambah lama. Jadi itu menjadikan tantangan dan tekanan sedikit lah baginya. Yang menjalani S2 ya. Wow, ternyata begitu. Kalau dari Kak Zulaika? Jadi bisa saya tambah sedikit. Sebenarnya jenis-jenis master itu tergantung kaliannya mau jadi apa. Kalau mau jadi pensyarah atau jadi dosen, kebanyakan memang harus ambil research. Tapi kalau mau kerja di kantor, mau kerja di pejabat-pejabat, ambilnya coursework. Karena memang kan kalau mau jadi dosen itu ada KPI, ada harus dipenuhi berapa jurnal yang harus dipublish. Kayak itu memang kalau targetnya memang mau jadi dosen, memang terus diambil research. Bukan coursework. Berarti memang mengharuskan kalau mau menjadi dokter pun harus mengharuskan. Kira-kira mungkin setelah S2, sepengetahuan Kak Zulaika dan juga Bang Luka, bagaimana peluang kerja S2 yang ada di Malaysia? Mau itu bisa menjadi seorang dosen ataupun government lah gitu. Kalau untuk dosen, mungkin tidak tahu sih seberapa yang saya tahu, tapi kalau di kerajaan ini pengetahuan tentang kesihatan mental di semua orang sudah meningkat. Jadi memerlukan banyak psikologi kan. Jadi peluangnya besar, sangat besar, kerana bila dibaca tentang report adalah seorang psikologi perlu nisbahnya adalah 1 nisbah 4, itu 4 pesakit. Jadi nisbah 4 pesakit. Jadi gimana satu psikologi itu mampu untuk menyelesaikan beberapa pasien dalam satu masa. Jadi peluangnya agak besar. Kalau dari PO, HR-nya di mana-mana aja. Di sini panggil HND kan? HRD. Di HR banyak. Tapi kami beberapa division, talent recruitment, productivity, apa semua. Tapi kalau dari segi klinikal pula, mereka perlu menjalani beberapa step lah, seperti mengambil tadi lah master, lepas tu pergi ke housemanship di klinik atau hospital. Begitu. Berarti harus menjalani praktisi dulu ya? Praktisi. Boleh tambah dari Kak Zulaika? Kalau bagi saya, sebenarnya selepas habis master ini peluang pekerjaan sangat banyak. Kan kalau sebenarnya kalau di Indonesia ada 2, itu profesi dengan magister. Di satu S2 kan. Tapi kalau di Malaysia itu digabung. Jadi kayak itu kalau selepas habisnya S2 memang peluang pekerjaan sangat banyak kerana kita sudah digelar psikolog, bisa praktik. Jadi kerana itu memang kalau habisnya S2 bisa ke mana-mana aja. Tapi kalau hanya di S1 bisa jadi asisten aja. Kak Zulaika kan berminat di bagian konseling psikolog ya. Berarti dia pengen tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang psikolog di Malaysia? Kalau konseling dia sebenarnya berbeda ikut jurusan. Kalau kriminalnya untuk S2 setahu saya 1,5 tahun. Tapi kalau untuk konseling 2 tahun. Jadi selesai 2 tahun itu memang selesai 2 tahun saya harus mendapatkan menjalani ujian untuk mendapatkan lesen. Kemudian memang bisa praktik. Hanya butuh 2 tahun berarti? Iya. Karena di Indonesia sendiri
sebelumnya memang berdigabung yang namanya MAPRO, Magister Profesi, yang dimana bisa menjalankan S2 sekaligus dengan profesi. Tapi 4 tahun butuh waktu yang lama. Tapi sekarang sudah dipisah antara profesi 1,5 tahun dan yang mau lanjut ke S2 pun bisa selama 2 tahun. Berarti kalau untuk psikolog berarti 2 tahun sudah bisa jadi seorang psikolog? Ya, itu kalau untuk jurusan counseling. Counseling. Tapi kalau untuk jurusan clinical, sepengetahuan saya, selesai S1 nggak bisa terus mohon S2. Karena harus ada pengalaman kerja. Jadi kalau teman-teman saya mau sambung S2 di clinical, mereka sekarang nggak langsung bisa mohon. Jadi mereka harus kerja, cari pengalaman, baru bisa mohon. Jadi sebenarnya ianya berbeza ikut jurusan. Kalau seperti counseling ini, mereka nggak perlu terlalu memerlukan pengalaman. Jadi karena itu saya bisa aja mohon seusai selesai S1 saya. Itu kan dari counseling. Kalau dari kriminal sendiri gimana? Kriminal sendiri, sebenarnya sih untuk kriminal itu agak susah juga karena kan Zulika baru bilang yang UKM pun baru dibuka. Dan saya itu baru tahu sebab kalau ikut saya mau disambung di UM, tengok gimana. Tapi memangnya harus mendapat rekomendasi daripada dosennya sendiri, kita approach untuk sambung ke kriminal. Tapi untuk apa soalan tadi yang kalau di kriminal gimana? Berapa tahun atau berapa lama menjalankan? Atau stepnya juga boleh? Rasanya itu macam cakap 1,5 tahun ataupun mungkin 2 tahun. Rata-ratanya master 2 tahun. Mungkin karena awalnya membuat survei itu di UM. Mungkin ada perbedaan antara UM dan juga UM. Oke, kalau untuk kriminal sendiri itu di Malaysia, prospek kerjanya itu kemana? Di polis kah atau government atau gimana? Tidak juga sih di polis saja. Mungkin tapi mereka berurusan dengan sama si polisi. Tapi saya pun kurang pengetahuan juga itu karena saya pun baru nak masuk dalam dunia itu. Jadi saya takut bagi pandangan karena takut salah information. Berarti kayaknya punya kemiripan dengan psikologi di Indonesia, itu namanya psikologi forensik. Nah, itu juga di bidang polis dan juga klinikal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau ada nih teman-teman mahasiswa Indonesia, mungkin Dea dan juga teman-teman yang lainnya pengen mau lanjut ke S2 ke UM ataupun UKM, tips dari Kak Zulaika dan Bang Luka kira-kira apa? Satu sekali adalah kita kena siapkan, kena tahu apa jurusan yang kamu minat. First kali career. Janganlah tiba-tiba masa mula-mula S1 minat development, tetapi tiba-tiba bila masuk S2 tukar, lepas tu tiba-tiba nak development balik. Jadi itu tak align dan membawa waktu saja. Jadi kita adalah di mana bidang yang kamu betul-betul mahu, itu satu. Dan yang kedua pula adalah siapkan mental untuk perbedaan budaya di sana, cara bekerja dan cara strukturnya. Karena itu boleh mempengaruhi kita punya kinerja. Kalau dari Kak Zulaika? Kan tadi sudah disebut sama Bang Luka, yang pertama harus decide terlebih dahulu apa yang mau diambil. Karena kan kalau di S2 ini sebenarnya biayanya lagi besar, lagi gede. Jadi harus ditetapkan sebetul-betulnya mau ambil apa, karena di S2 kan ini lagi khusus, lagi mendalam. Jadi kalau di S1 itu kita yang kayak nggak apa-apa lah, masih bisa tenang. Tapi di S2 itu udah khusus, jadi harus ditentukan betul-betul apa minat kita sama jenis master yang kita harus ambil. Karena saya pernah ketemu sama ianya mau jadi pensyarah, tapi udah di tengah semester tiba-tibanya ianya baru tahu yang kalau ambil koslet nggak bisa jadi pensyarah. Jadi sia-sia. Jadi sebenarnya kalau mau lanjut S2 terutamanya di Malaysia, bisa dibuat research terlebih dahulu dan mungkin bisa ditanya sama orang-orang yang kan kita rasanya ramai aja di UKM pun orang-orang Indonesia yang sambung. Jadi yang kedua mungkin bisa di research ataupun PK terhadap beasiswa-beasiswa yang disediakan. Karena kalau seperti yang dibilang tadi, biaya master ini agak gede sebenarnya. Jadi kalau bisa seperti saya pun kadang
harus PK sama deadline. Bila ditutup dia tarikh beasiswa. Kadang tanya sama teman-teman, kadang tanya sama dosennya, sama kaunselornya. Jadi yang selanjutnya sama aja seperti Bang Luka, harus siapkan mentor. Tapi kayaknya kalau mau sambung di Indonesia nggak ada. Nggak ada sangat. Iya. Nggak ada sangat. Cuma perbezaannya dikit aja, itu memungkinkan kita suka untuk berinteraksi dengan orang itu aja. Tapi kira-kira kalau di Malaysia dalam kuliahnya penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Malaysia, mana yang lebih? Kebanyakannya kalau kita cerita sedikit yang Kak Zulaikha ni masuk ke UKM melalui lokal punya sport ataupun kota. Jadi mungkin dalam bahasa kuliahnya bahasa Melayu kan. Tapi yang saya international punya, dia kota international tapi still local. Okay. Jadi saya belajar dalam bahasa Inggeris. Full bahasa Inggris? Full bahasa Inggeris. Assignment pun dalam bahasa Inggeris. Cuma skripsi kami boleh pilih antara bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Jadi saya buat dalam bahasa Melayu. Kenapa nggak pilih bahasa Inggris? Salah satunya sebab kita tahu yang bahasa Melayu ni bahasa yang berbunga-bunga, berpuisi. Jadi saya suka dalam mengatakan, dan tiga patah perkataan bahasa Melayu adalah satu perkataan Inggeris. Jadi lebih banyak perkataan lah itu. Jadi lebih tebal. Oke, berarti itu dia teman-teman, kalau misalnya pengen lanjut S2 di Malaysia, emang harus tahu dulu tuh minatnya kemana dan harus yakin dulu, karena seperti cerita Kak Zulaikha tadi, ada pengalaman yang akhirnya sia-sia karena tidak selain tadi. Nah, terakhir, satu kata buat Indonesia apa? Setelah melalui magang di Indonesia. Satu kata untuk Indonesia. Satu kata untuk Indonesia. Oh, makanannya Kak. Atau kalimat deh, oke. Kalimat biar panjang. Tadi juga ada yang jawab, Bang Aiman tuh makanan favoritnya adalah telur gulung gitu. Satu kata. Satu kata atau satu kalimat boleh? Satu kalimat. Macet. Crowded ya. Tapi yang best dekat sini, macetnya berbeda dengan macet Malaysia. Kalau macet di sini, kalau kan kereta kita mau lintas jalan kan keretanya lalu lalang banyak, dan di Malaysia itu kami harus tunggu keretanya enggak ada dulu. Macet banyak mana pun kena tunggu keretanya tak ada baru lintas. Tapi di sini walaupun ada, lalu je dan supir itu akan elak sendiri. Dia macam wow, bagus. Skill, Indonesia butuh skill. Dan cara skill driving ini bukan untuk pemula. Lepas saya dah kereta, saya tak berani nak bawa di sini. Di Indonesia. Itu crowded, macet. Kalau Kak Zulaikha? Kalau bagi saya satu kalimat yang bisa saya katakan, keren banget ya. Kenapa keren banget? Karena sebenarnya saya di Malaysia saya nggak makan ayam. Kenapa? Karena saya lebih kepada seafood. Tapi di sini hari-hari saya suka sangat makan ayam. Apa perbedaan ayam Indonesia dan ayam Malaysia? Kalau ayam di Indonesia, walaupun sudah dingin, tapi masih rangup. Masih renyah, masih crispy. Nasi apa selalu yang Kecil. Lagi-lagi tersebut ya teman-teman, ada 5 episode ayam kacil selalu tersebut. Karena ayam kacil termasuk favorit juga, terutama bagi kami psikologi, karena dekat, harganya murah, jadi menjadi favorit juga. Ada lagi mungkin? Nggak, itu aja. Itu aja. Berarti senang nggak ada di Indonesia? Senang banget. Ada pengen kesini lagi nggak untuk jalan-jalan mungkin holiday? Oke, pengetahuan kan kami kan habis pada minggu, tapi untuk saya diperpanjang periksa. Extend. Bukan tidak extend, saya yang mau extend. Mau holiday? Mau ke Damansraya SPD. Oke. Kalau Kak Zulaikha extend kan? Enggak. Tapi pengen. Apa dah rindu dengan family? Karena kalau di tempat saya makan itu udah ada budak magang baru. Ada Sedikit. Lepas baru terus masuk budak magang baru. Okay. Tapi kalau bisa kalau untuk datang semula ke Padang, bisa liburan karena kan di sini sibuknya magang, jadi belum habis explore. Ya betul. Kita tak pergi air terjun lagi. Iya. Air terjun belum. Bukan mandi, air terjun saja pernah pergi. Pantai udah, pantai Padang. Pantai. Gimana pantai Indonesia? Padang. Nyaman. Kalau di sini kan banyak sekali pantai. Jadi kalau lagi stres pulang kerja terus ke pantai. Iya. Yang lagi dekat di belakang ini.
Tengok pelamun ya. Itu dia teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Zulaika, terima kasih Bang Luka untuk sharing bersama kitanya. Untuk teman-teman yang mau lanjut S2 juga boleh, tadi ada beasiswa yang sudah disebutkan Kak Zulaika dan juga tips-tips yang disampaikan oleh Bang Luka dan juga Kak Zulaika. Semoga S2-nya lancar untuk menentukan pengumumannya berjalan baik. Insyaallah. Amin. Oke, terima kasih banyak. Itu dia teman-teman video kita. Kita ketemu di next episode. Bye.